Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du fa kaifa halukum? Ya, kembali lagi bersama saya Deswara Setia di channel Deswara Setia. Tidak lupa saya menyapa kawan-kawan YouTube ya. Jadi insya Allah nanti bisa ditonton. Jadi ini adalah podcast tapi sambil bareng tulab nih. Nah alhamdulillah kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Malang. Bukan Malangbong tapi Malang. You know Malang? Where is Malang? Jawa, East Java. See? Nah, sekarang kita persilahkan Ustaz Nizar untuk perkenalan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil Indonesia. Indonesia. Taib. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai detik ini kita selalu diberi nikmat. Nikmatul hidayah, nikmatul iman, nikmatul ihsan. Salawatan dan salam kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang karena syariat dari beliau lah kita sampai sekarang juga bisa melakukan ibadah. Yang ketiga, ana berterima kasih kepada Mudirul Ma'had wa Ustadz Deswara yang telah mengajak ana ke sini untuk menyapa antum-antum semua, melihat keadaan thalibul ilm antum-antum semua. Ya akhukum al-fakir Nizar al-Katiri. Ya dari Malang. Dan sekarang insya Allah stay di Bandung karena kuliah S3 di UIN. Jadi insya Allah selama Ustadz Deswara masih ada di sini, kita mungkin sebulan sekali ke sini mungkin ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Sekarang sedang S3 di UIN. Kita mundur ke belakang berarti dulu. Dulu mondok di mana pertama? Untuk mondok dulu setelah lulus SD itu langsung masuk pesantren tahun 2007 di Gontor dulu. Jadi Gontor mana tuh? Gontor yang di Ponorogo. Oh, dulu langsung. sempat di Gontor yang Kediri, terus dipindah ke Gontor Ponorogo. Dan setelah itu juga sempat, setelah 6 tahun mondok di Gontor, pengabdian di Gontor juga, Gontor 5 Banyuwangi. Oh, jadi pertama Gontor. Setelah dari Gontor? Setelah dari Gontor, itu dulu keinginannya kuliah di Madinah, di Islamic University of Madinah. Ketika itu alhamdulillah Allah beri kemudahan untuk berangkat ke sana dan langsung tes di sana. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al belum diterima, belum rezekinya di sana. Kemudian kembali ke negeri nenek moyang yaitu negeri Yaman. Akhirnya lanjut kuliah di sana. Jadi barusan dibilangnya negeri nenek moyang ya. Jadi nenek moyang beliau itu Yaman, kelihatan dari wajahnya. Jadi 4 tahun di Yaman nih. 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Setelah Yaman? Setelah Yaman, setelah lulus di sana, alhamdulillah, ketika itu dapat beasiswa pesantren di Turki setahun. Jadi dulu setelah lulus dari Yaman itu ke Turki setahun dan itu mondok seperti ini. Mondok di Turki setahun. Dan bahasanya bahasa Arab. Bahasanya full bahasa Arab, tapi kalau keluar ya bahasa Turki. Dan nggak bisa bahasa Turki. Oh iya. Oh, jadi mondok ya istilahnya. Mondok ya. Pondok apa tuh namanya di Turki? Namanya Pondok Darul Quran wa Sunnah. Oh, itu. Oke, setelah Turki? Setelah Turki, alhamdulillah Allah beri kesempatan lagi lanjut S2 di Pakistan. Dan selesai di sana sekitar 2 tahun 10 bulan. Selesai di sana, alhamdulillah. S1 dulu jurusan? S1 jurusan Syariah, Fikih dan Usul Fiqh. Yang S2 jurusan Hadis. Hadis. Kalau pas mondok tuh belajar apa? Ulum syariah umuman? Pas di Gontor ya umum bahasa, terus Kalau yang di Turki? yang di Turki ini lebih ke hafalan Quran dan hadis
dan sistem daurah kitab gitu Oh iya sama iya. saya. Berarti baru selesai S2 Pakistan nih, baru pulang dari Pakistan bulan berapa tuh? Sekarang udah di Indonesia sekitar 8 bulan Oh setelah pulang. iya. Jadi lanjut S2 di Pakistan, S3 di Bandung, ilmu hadis juga. Ilmu hadis juga, insya Allah. Jadi S1 syariah, S2 hadis, S3 sekarang yang sedang dijalani ilmu hadis. Oke. Yang bisa di-share mengenai pengalaman di Yaman, silahkan. Kalau pengalaman di Yaman sangat banyak. Tapi mungkin ada 3 hal yang paling penting tentang Yaman. Yang pertama, Yaman ini negara yang masih asli Arab. Jadi bagaimana? Yaman ini asli Arab. Dan ketika kita ke sana, negaranya belum tercampur dengan budaya-budaya barat di Yaman ini. Dan di sana negara yang sangat miskin lah, bisa kita bilang negara miskin. Jadi ketika kita belajar di sana, kita itu mengalami banyak kesusahan. Di sana susah listrik, internet tidak ada. Kemudian ketika anak di sana juga lagi perang, bahkan kita sering lihat bom di atas. Kita itu sering dulu pas di Yaman. Tapi alhamdulillah diselamatkan oleh Allah dan bisa menyelesaikan sampai kuliah, sampai selesai S1 ya. Jadi di Yaman seperti itu. Dan di Yaman ini sistem belajarnya beda dengan sistem di Indonesia. Jadi kita di Yaman selain belajar di kampus, kita juga belajar talaki bersama masyayikh. Talaki bersama masyayikh ini bagaimana? Kita belajar kayak di pesantren lagi. Jadi di samping kita kuliah di universitas, kita mondok lagi di sana. Dan seperti itu kalau sedikit pengalaman di Yaman. Itu. Oke, tadi dapat bocoran salah satu alasan ke Yaman tuh ya tadinya mau ke Madinah, tidak diterima, akhirnya asli Arab aja langsung Yaman kan. Ya. Nah, sekarang alasan memilih Pakistan. Alasan memilih Pakistan karena Pakistan ini terkenal dengan ilmu hadisnya. Dan di sana banyak ulama-ulama muhaddits yang memiliki sanad-sanad hadis. Jadi karena ketika itu ingin fokus ke ilmu hadis secara periwayatan dan secara ilmu hadis, maka melanjutkan di sana. Dan juga Pakistan ini negaranya unik. Uniknya bagaimana? Jadi satu negara, tapi kalian mau mencari seperti Arab padang pasir ada. Kalian ingin mencari seperti Eropa ada, salju, pegunungan bagus. Kalian ingin mencari yang seperti Indonesia, yang biasa-biasa seperti ini, hijau-hijauan, tapi nggak ada saljunya juga ada. Jadi emang Pakistan itu negaranya unik. Dan juga masyarakatnya juga unik. Dengan berbagai macam bahasa dan suku-suku yang ada di dalam sana membuat kita jadi mengetahui pengetahuan yang baru. Oh, ternyata ada di dunia ini kaum yang seperti ini, gitu, uniknya gitu. Oh iya. Itu Pakistan tuh. Jadi bukan Timur Tengah ya, tapi bahasanya Urdu. Bahasanya Urdu. Dan antum juga sering ngurus orang yang berangkat ke Yaman tuh? Iya, dulu 3 tahun kita karena sendiri menjadi ketua panitia pengurusan orang ke Yaman. Sampai sekarang atau? Enggak, dulu pas di Yaman saja. Oh. Ketika udah keluar, udah kita kasih orang-orang yang di dalam sana yang buat ngurus. Oh iya. Sekarang nih kalau orang-orang ini mau ke Yaman atau ada yang mau ke Pakistan tuh gimana langkah-langkahnya? Kalau untuk ke Yaman, langkah-langkahnya yang penting punya ijazah SMA dengan nilai minimal 6,0. Di bawah 6,0 tidak bisa berangkat ke Yaman. Yang kedua, juga harus memiliki basic bahasa Arab meskipun sedikit. Karena kalau tidak bisa bahasa Arab, akan kesusahan di sana. Soalnya kalau belajar bahasa Arab di situ, dari 0, itu susah. Karena apa? Karena tidak mungkin orang Arab ngajari orang yang tidak bisa bahasa Arab sama sekali dengan bahasa Arab. Iya. Kan harus ada guru bahasa Indonesia yang ngajarin. Jadi kalau mau ke sana harus minimal memiliki basic bahasa Arab, meskipun sedikit, nanti dikembangkan di sana. Ya itu tadi ya, ijazah, kemudian basic bahasa Arab, kemudian basic hafalan Al-Quran juga. Sisanya administrasi yang insya Allah mudah diurus. Dan harus benar-benar memilih kampus yang jelas.
Soalnya banyak di sana kampus yang hanya tidak jelas. Nanti ketika kalian lulus ijazahnya tidak diterima di Indonesia. Itu ada. Jadi harus benar-benar milih kampus mana yang nanti kira-kira ketika lulus S1 ijazahnya diakui oleh Kemenak. Iya, Itu iya. mungkin. Kalau Pakistan? Kalau ke Pakistan mudah juga, ya tinggal menghubungi panitia pemberangkatan yang ada di PPMI Pakistan, Persatuan Pelajar PPMI, apa ya singkatannya? PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia, Oh, PPMI mahasiswa Pakistan. Di situ pasti udah ada panitianya dan mereka pasti akan membantu. Oh, iya. Oh, itu Pakistan. Dan antum tuh memang senang jalan-jalan ya? Iya, Udah berapa negara yang antum lalui, singgahi? mungkin udah 12 negara sekarang. 12 negara. Masya Allah. 12 negara ya. Berarti kotanya lebih banyak lagi. Masya Allah. Oke lah, untuk penutup podcast silahkan sampaikan apapun. Untuk kalimat penutup ya, kalian di sini itu sedang menuntut ilmu. Sedangkan ya, kalian menuntut ilmu ini berarti kalian udah mulai melangkahkan untuk menuju ke surga. Ada ingat hadisnya? Ada ingat nggak hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Jadi kalian jangan ada rasa penyesalan masuk pondok ini. Karena disinilah kalian akan menimba ilmu dari para ustadz-ustadz kalian, maka gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai ada penyesalan ketika kalian udah besar, berkata, kenapa ketika aku dulu mondok tidak belajar secara sungguh-sungguh. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Maka pesan dari ana terakhir, ijtahidu wajaddu, ya, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Insya Allah kalian akan terbuka semuanya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, kalian dalam menuntut ilmu ini pasti kedepannya akan ada taswis, godaan syaitan. Godaannya apa? Kalau saya menuntut ilmu agama, saya kedepannya mau kerja apa? Itu pasti godaan syaitan yang di tengah-tengah kita menuntut ilmu pasti ada godaan itu. Jawabannya ada dalam hadis Nabi. Man kana hammuhu dunya ja'alallahu fi 'ainaihi faqran. Barang siapa yang di dalam hidupnya ya tujuannya hanya dunia aja, maka Allah akan menjadikan di dalam matanya kemiskinan. Kalian bisa lihat orang-orang yang udah sukses tapi dia takut miskin. Dia udah punya 5 pabrik, buka lagi pabrik ke-6, buka lagi pabrik ke-7. Karena apa? Takut yang pabrik 1, 2, 3 ini bangkrut. Jadi Allah menjadikan di matanya ini kemiskinan. Itu kalau orang ya hammuhu dunya. Wa man kana hammuhu akhirah fatahallahu ad-dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang hadafnya akhirat, maka Allah akan membukakan jalan. Akhiratnya dapat, dunianya dapat. Maka itu ya pesan anak terakhir, jadi tetap bersungguh-sungguh. Ya, kita tetap mengambil dunia. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetap kita bekerja, tetap kita menuntut ilmu, tapi itu tadi tetap kita bersungguh-sungguh. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah podcast kita untuk podcast ya segitu kita di Ma'had Al-Yumna Garut. Ya sahabat YouTube, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Karena Ustaz Nizar udah salam, jadi Anda tidak perlu salam lagi.